Shalom. Puji Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kembali ada berkumpul, memuji memuliakan Tuhan, bahkan nafas kehidupan yang senantiasa Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Bahkan waktu sepanjang 1 minggu berjalan ini, kita boleh melakukan segala aktivitas kita dengan segala baik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini katong ada dan mengalami yang namanya musim timur yang disertai curah hujan. Bahkan di hari Rabu kemarin terjadi gempa yang titik gempanya itu di Maluku Tengah. Dan dampaknya katong sedikit rasakan di kota Ambon. Tetapi puji Tuhan tidak berpotensi tsunami. Karena kekuatan skala Richternya yang kecil. Dan hal ini merupakan fenomena alam yang tidak pernah kita tahu kapan akan terjadi. Ini kemudian berkaitan Bapak Ibu dengan tema mingguan kita yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, yaitu perbuatan besar Allah di alam semesta tidak tercapai pengetahuan manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali kita melihat bagian teks Alkitab yang sudah boleh kita baca tadi. Maka sebenarnya bagian teks ini adalah berupa nasihat Elihu kepada Ayub. Di mana nasihat Elihu dalam teks bacaan kita tadi lebih menekankan kepada kemahakuasaan Allah yang tercermin dalam keadilan dan kebaikannya di alam semesta ini. Ayub adalah salah satu tokoh sentral dalam kitab Ayub dengan pengalaman hidupnya yang jatuh bangun. Artinya bahwa situasi kehidupan yang dialami oleh seorang Ayub sama halnya dengan situasi hidup saya dan Bapak Ibu sebagai manusia yang hidup di alam ini dan mengalami proses pertumbuhan jatuh bangun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dunia bahkan alam semesta tempat katong sebagai manusia ini berpijak dan juga semua isi alam ini bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya. Tetapi semesta alam ini bersama kompleksitasnya ada melalui sebuah proses penciptaan. Ada melalui sebuah proses penciptaan Allah dengan tujuan untuk saling mendukung proses kehidupan yang berkelanjutan. Kalau dibilang kemahakuasaan Allah di alam semesta, itu berarti segala kemampuan apapun tidak sanggup untuk mengendalikannya, Bapak Ibu. Misalnya fenomena alam yang terjadi di sekitar September 2019 kemarin pasti Bapak Ibu masih mengingat, yakni
gempa bumi yang berkekuatan 6,8 magnitudo yang melanda kota Ambon dan sekitarnya. Jadi ada sebanyak 144 kali gempa dan 1044 kali gempa susulan dan berpotensi tsunami. Bapak Ibu, dahsyat alam semesta ini dia bekerja. Akan tetapi grafik gempa itu dia mengalami penurunan signifikan sehingga kemudian tidak berpotensi tsunami. Bapak dan Ibu, hal ini menunjukkan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk mengendalikan alam semesta ciptaannya ini dan tidak dapat dijangkau oleh satupun pengetahuan manusia. Artinya bahwa Allah memakai alam yang bisa dikendalikannya ini untuk mengajarkan beta dan Bapak Ibu akan arti kemahakuasaannya itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah ada sebagai pencipta dan penguasa alam semesta ini. Dan tentunya manusia, saya dan Bapak Ibu, katong ada sebagai pengelola dan katong ada untuk memelihara akan alam ini. Lalu pertanyaannya ialah bahwa sejauh mana ketergantungan kita sebagai umat kepada Allah yang berkuasa atas semesta yang di dalamnya itu ada kehidupan. Ini kemudian menjadi evaluasi bagi beta dan Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu saat ini bukan saja bencana alam yang sering terjadi, tetapi juga bencana non alam, berbagai dampak penyakit lainnya, terutama virus terbaru yang telah masuk di Indonesia, yaitu virus corona varian Delta dari India, yang kemudian menambah kuota kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dan sebagai masyarakat yang cinta sehat, tentunya beta dan Bapak Ibu tetap ada untuk menjalankan protokol kesehatan, untuk menunda bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang disampaikan Elihu kepada Ayub bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib ini tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan Ayub. Karena itu Ayub harus menyadari bahwa ia tidak berhak menggugat Allah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan justru dia malah harus bertobat dan bersyukur bahwa Allah telah menyelamatkan kehidupannya. Saudara-saudara, ayat 12 bacaan kita membuka kesadaran kita bahwa kita sangat kecil dan lemah. Apapun kehebatan kita di dunia ini sungguh jauh dari kuasa dan kekuatan Allah. Ketika Allah menghendaki kilat dan petir menuju ke segala arah, maka hal itu pasti terjadi sesuai pimpinan dan perintahnya. Bapak Ibu, gambaran kekuasaan Allah ini sudah seharusnya memberikan kontribusi kepada kita untuk lebih
menghargai dan menghormati sesama kita di lingkungan di mana kita ada. Sebab sesungguhnya kita tidak lebih hebat dan kita tidak lebih tangguh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita kecil dan lemah, namun Allah tetap mengangkat kita dari ketidakberdayaan dengan tangan kuasa dan kasih-Nya. Bagian Alkitab hari ini juga dapat memberikan pengajaran dan pemahaman kepada beta dan Bapak Ibu sekalian tentang sebuah makna kehidupan manusia di bawah kuasa Allah. Memperbaharui keyakinan kita bahwa Allah yang mampu melululantahkan berbagai peristiwa yang terjadi di atas bumi ini adalah Allah yang sama juga dapat mampu menghapus kekhawatiran kita, ketakutan kita, bahkan kegentaran kita menghadapi setiap persoalan kehidupan. Bagi kita yang percaya akan kuasa Allah, adalah kekuatan kita yang kemudian memberikan kita posisi sebagai partner, tetapi juga posisi sebagai anak Allah. Tetaplah berdoa, Allah senantiasa melayakan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita ada dalam saat teduh sejenak.